Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi ini Kamis 9 Mei 2024. Kembali kita bersama-sama di dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Bapa dalam surga, pagi ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon penyertaan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, bahkan dapat memelihara firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini diberi judul Orang yang Tepat. Didasarkan pada pembacaan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, opini adalah barang termurah di bumi. Begitulah Napoleon Hill mengucapkannya. Maksudnya adalah siapa saja bisa dengan mudah memberikan opini atau pendapat, terlepas apakah pendapat atau saran itu baik atau tidak. Pendapat seseorang menentukan saran yang ia berikan kepada orang lain. Ada sebuah cerita ilustrasi. Suatu hari ada seorang jenderal yang ingin menyeberangi sebuah sungai. Tetapi ia ragu mengenai kedalaman sungai itu. Apakah ia dan kudanya bisa menyeberang? Maka sang jenderal melihat sekelilingnya apakah ada orang yang bisa memberikan pendapat dan saran kepadanya. Akhirnya, ia melihat seorang anak laki-laki kecil dan jenderal pun meminta saran darinya. Anak itu mengamati sang jenderal dan kudanya dengan seksama. Lalu dengan yakin ia berkata, "Saya rasa tidak masalah. Bapak bersama kuda Bapak bisa menyeberang dengan selamat." Begitu kata anak kecil itu. Sesampai di tengah sungai, sang jenderal menyadari bahwa sungai itu sangat dalam. Dan kemudian ia berteriak kepada anak kecil tadi dengan marah. Anak kecil itu sangat tersinggung dengan apa yang dikatakan sang jenderal, karena ia merasa sudah memberikan saran yang baik dan ia tidak berbohong. Saran itu didasarkan pada pengalamannya setiap hari. Maka tanpa rasa bersalah anak itu berkata, "Tiap hari kawanan bebek saya menyeberangi sungai ini, padahal kaki mereka lebih pendek daripada kaki kuda tuan." Sudah-sudah yang dikasihi, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang persepsi yang mungkin ada dalam pemikiran setiap orang bisa saja berbeda. Pesannya adalah kita memang harus bijak untuk menimbang dan mencari orang yang tepat untuk memberikan pendapat. Masalahnya seringkali orang yang kita datangi bukanlah orang yang tepat untuk memberikan pendapat. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini, kita dapat menemukan kisah tentang seorang dari istri-istri para nabi yang mengadukan persoalannya kepada Elisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, wanita itu dengan jelas menuntut janji Tuhan melalui hambanya Elisa. Ia berkata kepada Elisa, "Hambamu, suamiku, sudah mati,
Dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Di manakah penyertaan Tuhan? Sebagai seorang nabi, Elisa meyakini bahwa kuasa Tuhan tetap sama untuk selamanya dan ia pasti dapat menolong janda ini. Maka pada akhir kisah ini, mujizat Tuhan benar-benar terjadi menolong perempuan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat untuk menemukan orang yang tepat, untuk berjumpa dengan orang-orang yang dapat memberikan pendapatnya dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin.